Saya penumpang bus semenjak 2015 suka bener-bener bus sampai nongol di medsos mas. Harus suka mas. Mas pernah ditawarin jadi biasa skincare kagak? Saya gali kubur tuh kan lengkap, yang gali kubur udah ada. Mungkin abis ini ada yang mau ini nainin nih, kalian nahlilin, sama ngelepas, ya kan? Lur, engkau yen kue ditekani malaikat loro, ojo wedi. Kalian itu sering-sering datang orang di kubur, biar kalian bisa lunak hati. Gua nih kalau datengin acara pernikahan, kondangan, jarang banget gua datang, jarang banget, hampir nggak pernah. Tapi kalau rekan atau siapa gitu takziah sampai di kubur tuh gua datang. Ngelihat orang di kubur tuh bikin kita lunak hati, lunak hidup. Siap jolatin mas. Puasa Kediri nyimak. Bagian kapan? Saya punya kenalan tukang cetak buku Yasin. Ngarep sama aku malah makan mas segala sama nyumbang terop. Oh Brian punya teman preman atau bos kriminal gak? Gila lengkap banget, kasihan banget itu orang tadi. Hilang orang langsung hilang. Sampai datang pas Bu Yayu meninggal itu aku di Jakarta mas. Berapa jadi 30? Tapi ntar pasti aku kesana. Semagetan hadir, Sugeng Dalu, Mas Rian siap, Mas Enek Cavalera. Besok berkatan saya ada kenalan juga. Kayaknya kasihan banget tadi orang yang pengen bunuh diri ya. Habis itu menyusul kami beli. Aduh nggak dijumpa. Siap nih Bang Air. Aduh. Sebelum air minum kontak. Mau nanya. Loh. Saya bisa kesana ngamplop 10.000. Lu hati-hati ya. Banyak daerah kampung di daerah-daerah gitu ya. Itu yang kalau lu nyumbang itu dicatat bu. Jadi mereka tuh rata-rata kayak nyumbang itu kayak orang arisan. Hari ini lu nyumbang 100, besok lu ada hajat disumbang 100. Jadi jangan sekali-sekali lu nyumbang 5.000, 10.000. Kecatet jidat lu. Jadi orang-orang itu biasanya kalau di daerah-daerah saking eratnya persaudaraan mereka itu orang nyumbang itu kayak orang nabung. Itu mau bunuh diri jadi nggak? Lagi rame di base camp ya biasa. Aku siap gotong, enggak, gue nggak mau. Itu kalau di mantenan biasa, iya, apapun nikahan betul. Itu nikah mas, kalau mati nggak? Iya, gue ngomong hajatan, bukan ngomong lelayu. Tadungannya rezeki sempulur, amin. Sampean juga mas. Bagian rasan-rasan ready all in full. Nyumbang beras sama mie cukup, aku biasanya tukang nyatet mas. Belajar sholat gaib dulu, siapa tahu beneran berdiri. Di Jakarta juga gitu kok, nyumbang goceng dibalikin goceng. Oh gitu juga ya di Jakarta ya. Masa ada yang nyatet begitu? Biasanya kalau di Jakarta pada malu deh. Ada lagi di daerah mana gitu, yang kalau nyumbang itu nggak boleh pakai amplop. Nyumbangnya nggak boleh pakai amplop. Ada juga begitu. 10% sudah dapat mas dari 90%. Belum. Masa di Jakarta begitu juga? Kemarin gue lihat tuh daerah mana ya, pernah ya main daerah mana gitu. Nggak boleh pakai amplop kalau nyumbang. Jadi benar-benar kelihatan. Lu nyumbang 5.000 nggak bakal berani. John LBF, John Traktor, John tak sumbang kembang Kamboja mas.
Tapi kalau musim nikahan seminggu bisa 5 kali store amplop. Iya. Alina tuh pernah ya sambat sama gue. Kurang tuh duit bulanannya dia. Pas lagi musim orang nikahan begitu deh, nyumbang sampai 2 juta gue sebulan. Yang bunuh diri ambil ginjalnya. Yang bunuh diri ambil ginjalnya. Iya apes banget. Udah disapin semua ginjalnya ambil. Siapa tahu. Asran dulu mondok di Kediri mas. Tuh gini kampung gue cek mondok gue mas ya nono aja tan. Lah sini udah langsung dibuka mas dicatat. Di mobil juga. Marah banget. Yang bikin kesel orang nikah nutup jalan umum. Oh kalau itu gua nggak bisa protes ya. Maksudnya emang orang kalau di desa itu biasanya guyupnya begitu. Ya iya sih. Tapi ya disadarin aja lah. Orang nikahan juga kan nggak mungkin tiap hari. Dimaklumin aja. Yang penting ada solusi jalan lain gitu loh mas. Paham nggak? Jadi jangan sampai nggak ada jalan lain. Kalau masih ada jalan alternatif lain, ya kalau gue pribadi sih nggak jadi masalah ya. Kan nggak semua orang juga punya kemampuan buat nyewa gedung. Sumbangan wani ini keroyokan ya wani sih di sini. Zepa, assalamualaikum salam. Organ. Mas kalau mau buka usaha pertama kali benernya bukan cuma usaha ya. Ada hari yang spesial. Kalau buat gue itu hari Rabu sama hari Minggu. Gak tahu dulu kayaknya pernah baca ada hadis Rasulullah tuh kalau pengen memulai sesuatu dulu milih hari kalau nggak Rabu Minggu. Yang udah jadi bagus berkasih. Kapan bikin konten lagi mas? Tadi habis ngelepas konten. Lagi ngelepas konten receh-receh dulu, ngabisin orang-orang yang ngehujat gue. Nggak ada yang gue hapusin. Gue nggak mau ngapusin buat kenang-kenangan buat gue. Jadi komenan tuh utuh semua udah. Nih ntar jadi thumbnail nih besok ya kan. Maksa jadi mantu Mas Rian ngancam bunuh diri. Wow. Nanti Tribun terbelok Rizka Selasi, assalamualaikum. Din, Dini. Ini nih teman gue SMA yang tadi gue ceritain. Gue tadi cerita ke mereka Din. Gue disapa sama temen gue SMA, diajakin masuk grup SMA. Cuman gue bilang gue malu. Gue dulu SMA cuma 4 bulan. Tuh temen gue dulu SMA di Al-Azhar. Sehat-sehat ya om, semangat. Siap. Ini 980 orang aminin kejap. Iya. Makanya gue tuh tetap semangat bisa kayak gini tuh karena kalian, asli doa kalian semua. Didoain orang ribuan ya. Masa kagak ada yang ngangkut? Di tempatku kemarin di satu jalan jarak 100 meteran tuh ada 4 hajatan. Mas aku sampai pikir tanya SD dulu di Kudus mas, kagak mas. SD gue di Islamik dulu mas. SMA Al-Azhar mas keren. Oh iya lah keren. Gue dulu yang ngelamar ya, daftar itu ujian orang 600an kali ada. Yang keterima cuma orang 80 kalau nggak salah. Gue tuh cerdas mas, cerdas gue tuh. Dikangenin teman-teman SMA tuh, serius Din. Ya udah ntar gue kasih nomor WA gue. Tuh tanya tuh Dini, gue dulu sekolah cuma 4 bulan ya Dini ya. Di DO gue, kasus gue banyak. Serius, iya ntar gue kirimin. Ntar gue kirimin nomor WA gue. Keranda udah siap nih mas, bocah. Nggak tahu ngilang nih. 2010 pas masih jadi kru Lorena saya pernah ngobrol dikit sama Mas Rian di Pulau Gadung. Ya. Al-Azhar di BSD, iya betul.
Salam dari Citra Raya, Mas Rian. Siap. Si kecil nih, makanya salam buat si kecil. Tetap semangat, sekolahnya yang rajin. Coba cek deh Mas, ada info Layung deh. Gara-gara viral teman SMA jadi pada nyariin ya Mas. Mungkin selama ini mereka nyariin, cuman nggak tahu kontak karena kan lost kontak Mas. Berapa puluh tahun sudah, 20 tahun. 20 dari 98, 99 sampai sekarang berapa tuh berarti? 98 ya. Jangan badung-badung makanya. 25 tahun. Mas Kencana emang ada pramugarinya? Ada. Makanya alumni cuman kemarin. Mewah itu mah gila SD Islamik sama emang Mas dulu ya. Nah bener tuh lost kontak. Iya Din. Dulu tuh bapak ibu, walaupun mereka ibu guru SD, bapak narik angkot ibaratnya, tapi sekolahan pendidikan buat anak-anaknya itu mereka bener-bener diutamain banget Mas. Walaupun rumah ngontrak ibaratnya. Itu ngontrak gue dulu rumah. Yang gue ceritain di Warung Mangga itu loh depan. Yang sekarang jadi apartemen, itu ada kontrakan sih. Tapi sekolah gue dulu di Islamik Mas. Mereka ada habis-habisan lah bapak ibu. Pengen pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Gue dari TK udah di sana, dari kecil udah di sana. Dari umur 5 tahun mungkin gue udah di Tangerang. Mas pas sekolah pernah tawuran gak? Waktu SMP gue diciduk polisi pernah. Yang nganterin temennya bokap. Kalau di SMA enggak. SMA Al-Azhar tuh keren-keren lah. Pokoknya udah kayak dunia lain lah. Kayak dunia lain banget. Gue gak pantas ya, susah banget nyariin lu. Iya Din, ntar gue kasih. Emang penuh di situ, Din. Kenapa nggak live di YouTube Mas biar dapat AdSense? Kasihan yang pada re-upload Mas. Ntar mereka nggak dapat rezeki. Bolongan hidungmu kok kecil ya Mas? Segala bolongan hidung dibahas. Gue di Tangerang juga Mas. Iya. Makanya kadang kalau suka ada yang komen, Mas orang Jawa pakai bahasa Jawa aja sih. Mereka tuh nggak paham Mas. Gue tuh pindah ke Jawa sejak umur 19 tahun. Nikah, kerja itu baru pindah ke Jawa. Boleh ikut nongkrong di basecamp? Boleh. Kalau Mas Rian jadi pramugara di Kencana ribet Mas lewatnya. Porsinya kan masa gue pengen ngelayanin penumpang, badan gue miring-miring begitu buat namban. Harus yang badannya proporsional. Gak perlu diri jadi enggak Mas. Irit oksigen udah. Gue tuh jadi kepikiran ya. Orang kemarin nanya, ada yang ngomong orang nanya temennya yang ngejawab. Gue jadi oh ya mungkin bener juga gitu. Jadi temennya satu, Mas sampai ngerokok kok betah banget ya. Satu hari 5 bungkus 6 bungkus masih sehat aja sampai umur sekarang. Terus temennya nyaut, gimana nggak sehat? Mas Rian dari kecil udah ngisep asap knalpot gitu. Mungkin itu ya, paru-paru gue jadi terbiasa mungkin. Dia jadi terlatih dia. Berapa tahun gue hidup di samping knalpot bis, ya kan? Knalpot angkot dari kecil, gedean dikit knalpot bis. Pantas bahasa Indonya agak medok Mas, Jawa masih kadang orang Jawa ngomong Indo, Jawa masih nyangkut. Gila nih lo, dari dulu error gak berubah ada. Gak ada yang berubah dari gue dia. Gue masih tetap Rian yang itulah. Lu tanya sama teman gue tuh baik Mas sama orang dari dulu. Kampanye dikit-dikit, kan gue mau nyalon. Sehat Mas, asap rokoknya dibuang, coba ditelen, kembung. Kalau saya banyak-banyak rokok mual Mas. Iya, lah gue zaman masih di Pulau Gadung, tiap hari, ya kan, ngurusin penumpang, knalpot tahu sendiri, knalpot RK, knalpot AK. Bril.
Sekali Blair raya, dus hitam ya kan. Saya ngerokok 1 bungkus 2 hari, habis itu marah-marah istri, suruh ngerokok lagi. Bilang sama istrinya, "Mah, rokok adalah cara kita, ya kan, untuk membantu perekonomian Indonesia. Berapa ratus triliun pajak tembakau dalam 1 tahun. Kalau kita nggak ngerokok, kayak gimana rakyat nasib orang-orang? Kagak ada tuh jalan di aspal di kampung-kampung. Bus DP-nya berapa duit mas kalau boleh tahu? Kalau DP itu rata-rata 30-40% ya mas, biasanya. Coba sekarang mas di Sudirman knalpot Aerox semua lebih sadis, matok namanya knalpot Cobra. Apaan tuh? Sehari berapa bungkus? Aku biasanya 5-6 bungkus sehari. Ini stok hari ini nih. Tuh, orang datang tadi tamu baru bawa. Ini tamu dong segini. Pokoknya los lah di sini. Teman-teman gue pada nggak ada yang boleh beli rokok kan. Pakai habisin. Saya beneran mas, udah pernah mas nggak cocok. Makanya gue pakai pipa gading itu bener dari dulu seneng mas, karena apa? Ini nyerap nikotin banget nyerap nikotin banget. Mas coba nge-gym, wes gue dulu, mas kamu nggak ngeliat pundak gue nih, nggak lihat ini gue dulu fitness mas, gue sampai punya fitnessan sendiri gue. Cuma karena ya begitulah. Cicilan per bulannya berapa mas? Jadi ngitung gua. Pipa baru tuh mas, dikasih sama agen cepresan, kan udah tak posting di Instagram. Nganggurnya aja bisa beli toko banyak lah, kita udah nganggur nyusahin lagi. Kok beli sih mas? Nggak pernah beli rokok mas. Gua tuh dari dulu sampai sekarang nggak pernah beli rokok, nggak pernah beli. Terlalu banyak fitness. Sekarang mau fitness ngeri mas. Main lato-lato mas kagak, kapok gue udah sakit. Mental kagak kena hidung. Posisi neng di nih mas. Bani saya di Solo di Fajar Indah. Banyak yang soal ke Mas Rian baru dari dulu. Gimana mas, banyak berita waktu? Ya nggak apa-apa mas. Kemarin gue tuh sampai sowan sama ada ulama di daerah Bogor. Gue ini harus gimana gitu. Sekarang kalau gue mau ngebela diri, ntar akhirnya malah gue ngebuka aib banyak orang, ya kan? Terus ngejatuhin maruah orang. Terus udahlah mas, toh yang terima cuma Mas Rian. Anggap aja buat ngapus dosa-dosa Mas Rian di masa lalu. Oh jadi tambah semangat gue. Jadi tambah semangat buat diam. Jadi nggak perlu sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu nggak perlu bersedih karena Allah selalu bersama kita. Pariwisata mana yang ramai menurut Mas Rian? Maksudnya daerahnya atau tujuan destinasi wisata? Dikurangin mas rokoknya kalau udah jauh lari. Nggak kuat gue lari mas, nggak kuat. Makanya gue kalau dijamret orang itu gue ikhlasin. Gue kalau dijamret orang gue ikhlasin. Orang mah ngeliat, ih gila Mas Rian dijamret orang bisa ikhlas banget ya, nggak diuber gampang. Karena gue nggak kuat lari. Bukan soal ikhlas nggak ikhlas, nggak kuat nguber percuma. Jadi gak jadi model video klip. Gak tahu nih, gue belum ngomongin Haidar lagi. Ntar gue tanya.
Misal gue lagi di jalan, HP gue dijamret gitu, gue diem, orang mungkin muji, Mas Rian gila ikhlas banget, HP-nya dicolong diem aja. Padahal aslinya gue nggak buat nguber. Aku 108 mas. Amri suruh nguber mas, Amri nguber, copetnya ketangkep, Amri dibanting, diinjek-injek, kagak bisa ngapa-ngapain, sekasian. Amri badannya kayak gitu boy, dikewang sekali juga jatuh. Lu suruh nguber, terus kalau ketangkep mau diapain sama Amri? Itu YouTuber Ridanya tuh punya Mas Adit Sayuti sama Mas Erik Estrada. Mas Rian kayak tukul ada penonton bayarannya. Minta maaf sama bokap bro kualat nanti. So tahu kamu sudah. Bulan November tuh sudah saling mengikhlaskan. Orang taunya jambret lagi latihan sama guru. Gimana saya mas solusi cara ngadepin kru yang sampai naik dewi gimana? Mas sama kru itu simpel aja. Ada yang kamu kasih, ada yang kamu minta, ya kan? Apa yang kamu gak suka kamu utarakan. Kasih tahu sekali dua kali, kok nggak bisa juga buang. Jangan kasih toleransi lah. Toleransi itu cukup sekali, dua kali, tiga kali. Setelah itu buang. Kerja sama orang-orang yang enak-enak aja. Kadang kalian kalah sih sama karyawan. Makanya perusahaan itu nggak boleh diatur sama karyawan. Nggak boleh. Yang penting kamu udah ngasih kesempatan dia buat berubah. Kalau dia masih nggak mau berubah, singkirkan. Karena kalau nggak dia akan menjamur. Dia akan menjamur. Kebiasaannya dia akan menulari teman-temannya yang lain. Akhirnya satu perusahaan jadi korup, jadi rusak. Gitu. Ngeremehin Amri kamu mas, padahal Amri mantan pendekar. Amri makan 3 hari sekali, saking bingungnya dia pengen gemukin badan boy. Makan tiap hari sehari 4 kali 5 kali, kagak gemuk-gemuk. Lu tahu kiloannya Amri berapa? 45 boy, seangkatan dumbbell tangan gua. Dumbbell gua itu 25 satu, 25, 50. Amri 45. Siap mas, jadi matur suwun. Yang penting kamu udah baik, kamu santun, ya kan, kamu sopan, segan, nggak usah pakai kata-kata kasar. Gue kadang tuh masih sering banget nemuin pengusaha yang gampang banget ngomong kasar sama rekan-rekan kerjanya tuh sering banget. Re, bang, asu kire, bajingan, brengsek. Jangan gunain kata-kata gitu. Mereka manusia kok, sama kayak kamu. Kamu ajak duduk, kasih kopi, omongin baik-baik. Kamu maunya apa? Dia maunya apa? Enak kan? Kalau kamu pengen dihargain sama orang, belajar menghargai diri kamu. Dan belajar menghargai orang lain. Mas bisa promoin kacang Bali mas? Bisa. Terus jangan pernah sekali-sekali kamu negur orang di depan orang banyak. Gue tuh kalau ngidang teman-teman gue, kalau mereka ada masalah, nggak pernah mas di umum, nggak pernah. Gue panggil mas. Jangan sampai teman-temannya tahu kalau dia lagi gue tegur. Jadi kalau kamu pengen negur orang, negur karyawan kamu, jangan pernah kamu lakukan di depan rekan-rekannya yang lain. Mas minta saran buat saya yang lagi jalanin usaha yang berbasis keluarga. Dijalanin aja mas. Job podcast sebanyak gak mas? Gue diundang TV udah 2 kali mas, gue tolak semua. Bikin tambah kisruhan deh. Malah mas semoga sukses selalu usahanya yang baru, amin. Dia nyoba cacing, iya Ri, jangan cacingan kali Ri ya. Bener juga kata orang Ri. Sio babi Gemini, bener. Kali cacingan bener juga tuh. Dia mas siap mengatakan sebelum saran info. Mas kalau sesama rekan kerja gimana mas yang sekiranya kompak merasa memiliki dan loyalitas ke pekerjaan?
latih mereka, didik mereka supaya mereka itu bekerja dengan hati, Mas. Bukan karena kebutuhan tapi karena keinginan. Bikin mereka tuh kerja niatnya seneng. Lu lihat deh teman-teman gua kerja. Mereka kerja tuh kayak orang niat kerja dari rumah nih, berangkat dari rumah. Lu tanya deh Agit kayak Tombling ya siapa gitu. Mereka keluar dari rumah itu niatnya bukan kerja, Mas, main. Tuh. Bayangin sampai segitunya. Kan saking senengnya berarti suasana kerjanya saking nyaman. Dulu nggak tahu kalau sekarang. Ternyata kalau itu begitu. Jadi mereka kerja tuh kayak nggak tertekan gitu loh.